Shalom saudara-saudari, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya kepada kita. Hari lepas hari kita boleh jalani bersama dengan Tuhan dalam lindungan dan pemeliharaan. Dan saat ini saudara-saudari kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau kolom. Dan saya mengajak kita sekalian berdiri, kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama dengan memuji Tuhan adalah sukacita di hatiku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibadah rumah tangga saat ini kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Kasih dan damai sejahtera Allah kiranya beserta kita. Amin. Kita menyanyi NKB 72, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Saatnya kita hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami boleh berhimpun dalam keluarga, dalam persekutuan bersama, dalam ibadah rumah tangga saat ini di sekitar firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami tahu bahwa kami sangat terbatas untuk memahami, terlebih memberlakukan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami dimampukan dengan hikmat-Mu boleh memahami kehendak-Mu, terlebih melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah sedia mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini terambil dalam surat Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Surat Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi begini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai satu persekutuan atau sebagai satu jemaat Tuhan, kita pasti memiliki kerinduan dalam hati dan pikiran kita untuk saling berjumpa satu dengan lainnya. Apalagi dalam masa pandemi ini, ya sulit sekali kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Kita dibatasi oleh banyak hal dalam rangka kita memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Tetapi kerinduan untuk berjumpa tentu selalu ada pada setiap kita. Sebab kita semua saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kita semua merasa bahwa tanpa saudara-saudara satu dengan yang lain tidak lengkaplah kehidupan kita, tidak lengkaplah persekutuan kita dan persaudaraan kita sebagai umat Allah. Dalam kebersamaan, dalam persekutuan, ketika kita dapat berjumpa satu dengan yang lain, di sana kita mewujudkan kasih Tuhan dalam sikap saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling melengkapi, dan saling membangun untuk bertumbuh bersama dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Hanya dengan demikianlah kita sadari hidup sebagai orang percaya dapat kita jalani dengan sebaiknya sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian kasih Tuhan itu kita saksikan di dalam kehidupan kita, baik dalam lingkup bersama sebagai satu persekutuan, sebagai jemaat, maupun lebih luas lagi kepada masyarakat di mana kita hidup dan berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita tadi mau mengungkapkan bagaimana kerinduan Rasul Paulus untuk berjumpa dengan jemaat di Roma yang sebenarnya masih asing bagi Paulus. Jemaat Roma ini belum pernah dikunjungi oleh Paulus, dan jemaat ini juga bukan
buah dari pelayanan Paulus, tetapi dia merasa terhubung hati dan pikirannya dengan jemaat itu. Melalui ungkapan rasa, doa dan harapan yang disampaikan, seolah-olah Paulus memiliki hubungan yang begitu pribadi dengan jemaat ini. Hal ini tentu karena Paulus sebagai rasul Tuhan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa semua jemaat yang ada di berbagai tempat telah dipersekutukan oleh Roh Tuhan dalam ikatan persaudaraan dan kasih Tuhan. Sebab bagi Paulus, orang-orang percaya dan di mana saja mereka berada satu dengan yang lain, bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bandingkan Efesus 2 ayat 19. Jadi Paulus menghayati benar bahwa sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang percaya, walaupun berbeda tempat, berjauhan, jauh dekat, walaupun mungkin secara suku, etnis berbeda-beda, tetapi mereka adalah bersaudara. Mereka adalah satu keluarga Allah. Mereka adalah anggota-anggota keluarga Allah. Dalam sapaan Rasul Paulus, pertama-tama dia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena tersiar kabar yang indah tentang iman jemaat di Roma. Di sini pastilah Paulus bukan sekedar memuji keberadaan jemaat ini, melainkan berdasarkan informasi dan penilaian yang sebenarnya. Bagi Paulus, aspek penting yang perlu menjadi perhatian dan harus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan sebagai jemaat adalah soal kualitas iman mereka. Soal iman seseorang tentunya tidak bersifat statis dan tidak cukup menilai iman orang hanya pada suatu bagian tertentu di dalam hidupnya. Sebab iman itu berproses sehingga ya tentu diharapkan mewarnai seluruh aspek kehidupan jemaat. Itu sebabnya lebih lanjut Paulus begitu mengharapkan dapat berjumpa dengan jemaat di Roma agar memperlengkapi bagian-bagian yang masih kurang dalam kehidupan iman mereka. Bahkan supaya antara mereka dapat saling melengkapi untuk menyatakan kesaksian iman bersama. Ayat 12. Jadi Paulus meyakini bahwa jemaat di Roma ini memang mungkin dalam bagian-bagian tertentu kehidupan mereka sudah memperlihatkan bagaimana pertumbuhan, bagaimana keimanan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka juga memerlukan orang-orang lain dan juga termasuk Paulus untuk bisa saling melengkapi. Dan iman kita tidak bisa kita secara pribadi saja boleh kita bertumbuh sendiri tanpa orang-orang lain. Bagi Paulus kita harus saling melengkapi. Kita harus saling menolong, kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Begitulah iman akan berproses dan bertumbuh di dalam kehidupan dan bahkan diharapkan menjadi kesaksian bersama kepada banyak orang. Paulus begitu rindu untuk pergi ke Roma sebagai pusat pemerintahan kekaisaran Romawi pada saat itu karena ia menghayati panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu dia mengatakan dia merasa berhutang apabila tidak dapat melaksanakan pemberitaan Injil tersebut. Jadi apa yang menjadi kerinduan Paulus ini tentu bukan saja karena memang dia terpanggil sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi dan dia punya utang, dia merasa berhutang untuk dapat melaksanakan pemberitaan Injil, tapi juga mengajak kita bersama untuk melihat bahwa kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus ini juga perlu untuk senantiasa kita saksikan di dalam hidup kita, supaya kehadiran kita di mana-mana pun kita berada itu menjadi berita, menjadi kabar sukacita bagi orang-orang yang lain. Kabar sukacita itu intinya bahwa Yesus Kristus sudah datang dan dia adalah juru selamat bagi semua orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus yang begitu rindu berjumpa dengan jemaat di Roma agar dapat mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan bersama, yaitu untuk saling melengkapi dan menopang dalam membangun iman, pengharapan dan kasih di tengah-tengah
hidup ini, maka hal yang sama seharusnya juga bergejolak dalam hati dan pikiran kita sebagai jemaat Tuhan masa kini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun memang kita masih dalam masa pandemi ini, kita dibatasi. Tetapi kita bersyukur, kita sudah mulai dalam masa transisi, kita sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan gedung gereja kita juga sudah mulai terbuka untuk memulai ibadah. Sejak awal bulan Agustus ini kita sudah beribadah walaupun dengan protokol kesehatan COVID-19 yang begitu ketat. Kita harus cuci tangan, kita harus memakai masker di dalam juga ketika kita mengikuti ibadah di gedung gereja. Tetapi saya berharap bahwa kita semua jemaat Tuhan memiliki kerinduan untuk beribadah, walaupun memang ibadah di rumah juga tentu ya sesuatu tidak ada masalah kalau kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tetapi kerinduan untuk berkumpul bersama tentu kita mau gunakan kesempatan yang Tuhan beri. Kita senantiasa berharap Tuhan akan menolong kita supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat selalu termotivasi untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu satu dengan yang lain sebagai saudara dalam Tuhan. Sebab kita tidak mungkin dapat bertumbuh, kita tidak mungkin dapat maju, baik dalam iman maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, tanpa kita bisa bekerja sama, tanpa kita saling menopang. Hidup adalah sebuah perjuangan yang penuh dengan tantangan, sehingga kita tidak bisa menghadapinya sendiri-sendiri. Kita perlu membangun kesatuan tubuh Kristus dan hidup dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan di tengah segala kepelbagaian, perbedaan potensi dan karunia yang ada pada setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Hendaklah kita lihat itu sebagai sebuah kekayaan, sebagai kekuatan bagi kita untuk membangun jemaat. Tentu apabila kita sebagai anggota-anggota jemaat secara bersama dapat saling melengkapi dan bersinergi. Karena itu, marilah kita menghayati panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan sampai ujung-ujung bumi yang dimulai dari kesatuan dan kebersamaan sebagai keluarga dan jemaat. Kuasa Roh Kudus akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kebersamaan. Amin. Kita menyambut berita firman ini dengan menyanyi NKB 204, Di Dunia yang Penuh Jemaat. Hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu.
firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas firman Tuhan yang senantiasa memberkati kita, juga atas segala pemeliharaan dan berkat-Nya lewat segala usaha kerja kita. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memberikan persembahan sambil menyanyi dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kelayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari saudara-saudari, kita merendahkan hati, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang senantiasa hadir, melengkapi, menolong, dan memberkati seluruh kehidupan kami. Sekalipun di tengah masa pandemi saat ini, pertolongan, berkat, perlindungan, pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan. Juga lewat persekutuan ibadah kami saat ini, kami menikmati hadirat-Mu, kami merasakan sukacita yang baru, kami merasakan aliran dari kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa memenuhkan hidup kami bersama di tengah keluarga kami masing-masing, bahkan sebagai satu persekutuan jemaat. Walaupun saat ini kami belum dapat berkumpul bersama untuk kami melaksanakan ibadah-ibadah kolom, ibadah-ibadah rumah tangga, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kelompok-kelompok kecil kami, di rumah masing-masing kami, untuk mengalirkan berkat-berkat, untuk memberi sukacita yang baru bagi kami. Kami mohon meteraikanlah firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat-Mu saat ini, di tengah kehidupan masing-masing kami, baik pribadi maupun sebagai keluarga-keluarga, kiranya Tuhan Engkau akan memberkati kami dalam semua sukacita yang kami rasakan saat ini, ketika kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan, menikmati nafas hidup yang masih kami boleh ada hingga saat ini. Kami syukuri Tuhan. Kami tahu bahwa hidup ini singkat saja di bawah matahari, tetapi
hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Biarlah usaha-usaha kerja kami Engkau memberkati. Engkau menolong supaya segala kebutuhan hidup sehari-hari kami boleh tercukupi. Kami berdoa juga bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam berbagai rupa pergumulan. Ada yang sedang sakit, mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Mereka yang mengharapkan jamahan tangan kasih-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Begitu juga bagi mereka yang sakit di rumah masing-masing, bahkan yang dalam proses pemulihan, Engkau kuatkan mereka, pulihkan mereka, berikan sehat, kuat yang lebih kepada mereka. Kami juga berdoa membawa berbagai pergumulan lainnya, baik pergumulan secara finansial, keuangan kami yang mungkin sedikit terbatas karena pandemi saat ini, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan akan memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, Engkau kaya, Engkau akan memberkati kami. Engkau menolong para janda, para duda, anak-anak yatim piatu, dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan melengkapi mereka, berikan sehat dan kuat, dan terlebih sukacita dalam iman dan pengharapan. Kami bersyukur bersama Tuhan karena kami sudah memulai juga ibadah-ibadah umum di gereja setiap hari Minggu, sudah dimulai di awal minggu ini. Kami percaya bahwa lewat dibukanya gedung-gedung gereja, apa yang menjadi kerinduan kami sebagai jemaat untuk boleh berkumpul, untuk boleh berjumpa satu dengan yang lain, sudah boleh terwujud. Dan biarlah kami tetap mampu menjaga diri, menjaga sehat kami masing-masing, berikan hikmat pada kami Tuhan, supaya kami tidak abai, tidak lalai di dalam mengikuti segala himbauan pemerintah dan juga gereja, supaya kami mampu terhindar daripada virus COVID-19. Tuhan lindungi kami semua, berkati kami semua sebagai para pelayan-Mu, majelis jemaat, BP, dan juga pengurus-pengurus PLK, semua perangkat pelayanan, juga tim musik, pemain, pemandu lagu, juga multimedia, semua kami yang terlibat dalam pelayanan, khususnya juga di dalam ibadah rumah tangga saat ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan supaya kami menghayati terus panggilan kami melayani Tuhan, bukan saja waktu yang baik tapi juga waktu yang tidak baik, waktu senang maupun waktu susah. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat di dalam segala rencana, harapan, dan semua pergumulan hidup sehari-hari. Kami berdoa bagi pemerintah kami, berdoa bagi Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga Kabinet Indonesia Maju, semua pemerintah kami sampai di tingkat provinsi, gubernur, wakil gubernur, dan semua jajarannya, Kota Palu, wali kota dan wakil wali kota, dan semua jajaran. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka boleh melaksanakan tugas yang dipercayakan. Berdoa bagi satuan tugas penanganan COVID-19, kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, baik tenaga kesehatan, juga aparat TNI, Polri, dan juga para relawan. Tuhan memberkati supaya mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan, memenuhkan panggilan mereka, berada di garis depan dalam memutus rantai penularan virus COVID-19. Berkati gereja Protestan Indonesia Donggala dari arah sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan menolong kami secara bersama-sama supaya kami senantiasa meningkatkan kebersamaan, persekutuan sebagai jemaat dalam kami melayani dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Persembahan yang kami sudah kumpulkan Tuhan, Engkau kuduskan agar dapat digunakan menunjang pelayanan gereja-Mu. Dengar dan sempurnakanlah permohonan dan syukur kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, saudara-saudari, dan saya jemput kita sekalian berdiri. Dan kita bersama menyanyikan pujian
Susuar Kasih Bapa NKB 206. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Saudara-saudari, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Lagu akhir kita nyanyikan dari NKB 206 baitnya yang ketiga, peliharalah suluhmu.